Bab tahun 1956 sampai tahun 1960, trik, pria parubaya itu bertanya lagi dengan heran. Ya, Sakui tersenyum masam, dan kemudian mengatakan situasinya dengan jujur. Setelah mendengarkan, ekspresi pria parubaya itu tenggelam dan berkata, lunas. Dan karakteristik kehidupan, lunas. Sebenarnya adalah lunas di antara mereka, ada seorang lelaki tua yang berkata, pada saat ini, Sakui melihat ke sisi lain tidak jauh. Seorang pria berotot yang mengikat rambutnya menjadi kunci berkata, dia juga berkata, izinkan saya membawa pesan ke Paman Salai, mengatakan. Beberapa keluhan, saatnya untuk menyelesaikan. Tak jauh dari situ, pria berotot beku, keluhan itu harus diselesaikan, ya, itu yang dikatakan orang tua itu, dia kotor. Sepertinya pengemis, kata Sakui. Musuh yang kamu buat ketika kamu berjalan di dunia sebelumnya, pada saat ini, Paviliun Master Huang bertanya. Salai menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Dengan itu, dia melihat ke arah Sakui dan berkata, siapa nama orang itu, siapa namanya, aku tidak tahu, tapi orang yang melakukan sesuatu padaku sepertinya memanggilnya Ling Senior. Kata Sakui jujur. Ling Feng, pada saat ini, Salai dan Master Paviliun Huang berbicara pada saat yang sama, dia masih hidup? Siapa dia? Sakui bertanya tanpa sadar. Paviliun Master Huang mengerutkan kening, lalu menatap Sakui dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Jangan salahkan kamu untuk masalah ini. Orang yang melakukannya tidak diragukan lagi adalah level dewa, dan itu normal bagimu untuk melakukannya. Turun dulu, bersiap-siap, lalu keluar. Sakui terkejut, lalu mengangguk dan berkata, oke, saya mengerti. Ketika dia pergi, beberapa orang di seluruh ruangan tidak bisa duduk diam di instan. Seorang lelaki tua kekar berkata pada Dasou, Tuan Paviliun, lunasnya muncul, dan itu adalah kekuatan tempur tingkat dewa. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimanapun juga kita ke Ling Feng. Tidak jauh dari sana, ekspresi Salai sedikit ragu, dan dia mengertakkan gigi. Berkata, ini adalah keluhan saya dengan dia. Master Paviliun Huang menggelengkan kepalanya dan berkata, kami masih tidak tahu tujuan pihak lain. Lunas ini telah berkembang menjadi tingkat dewa, dan tidak ada berita sebelum ini. Secara logika, seharusnya tidak. Jika lunas muncul dan kami tidak memiliki sedikit informasi, itu akan baik-baik saja. Bagaimana mungkin kami tidak tahu tempat lain? Dia berkata, matanya menyipit sedikit. Jadi, orang ini mungkin adalah orang luar, penjajah. Apakah itu datang dari ujung lain Yunwu? Ekspresi Salai berubah dan berkata, jadi bagaimana menghadapinya? Bagaimana menghadapinya? Paviliun Master Huang menarik napas dalam-dalam dan berkata, masalah ini, serahkan pada Chaos Mountain, kita tidak perlu terlalu banyak campur tangan. Mari kita lihat. Apa tujuan mereka? Pada saat yang sama, di sisi lain dari planet Chaos Mountain, suhu di tempat ini jauh lebih ganas daripada di tempat lain. Tanahnya hangus dan pepohonan di sekitarnya gundul. Talia mengenakan baju besi Phoenix memegang pedang Phoenix, samar-samar menatap orang di depanmu. Aku tidak bermusuhan, jangan paksa aku melakukannya padamu, Talia mengerutkan kening. Dia berdiri di tengah, dan di sekelilingnya ada lusinan orang mengenakan jubah merah, di antaranya, seorang setengah dewa dan 7 atau 8 master alam yang luar biasa, sisanya sebagian besar adalah master seni bela diri. Ada jejak api yang menyala-nyala tubuh mereka. Inilah yang dikatakan Ling Lao, salah satu dari 3 kekuatan gaib, wilayah perlombaan api. Talia datang ke tempat ini secara kebetulan, ditemukan oleh suku api sebagai penyusup dan dikejar selama 2 hari. Penjajah, semua orang akan dibunuh, dewa itu mencibir, dan nyala api di tubuhnya naik dan berkata, bunuh, Fiu, tubuh Talia, nyala api juga mekar, dia tidak terlihat terlalu takut, pedang Phoenix keluar dari sarungnya dan langsung terlempar keluar. Pada saat yang sama, bagian dalam gunung kekacauan, puff, guntur jatuh ke tanah, di antara lereng gunung, dia terengah-engah, dia menatap seorang pria muda yang tampak seusianya di kejauhan dengan kaget. Meskipun usia tidak dapat dilihat dari luar, ia memiliki intuisi bahwa orang ini jelas tidak terlalu tua. Dia menopang tanah dengan tombak untuk mencegah dirinya jatuh, lalu menjilat bibirnya dan berkata, pencuri matahari,
Serahkan Luo Hai. Pemuda itu tidak berbicara, tetapi memegang pedang panjang dan ramping di tangannya. Gaun yang menyerupai jubah Tao, seluruh orang sangat tampan. Mendengar apa yang dikatakan Guntur, wajahnya tanpa ekspresi, tetapi sosoknya berkedip. Saya datang ke Guntur dalam sekejap, dan energi pedang mengerikan melonjak keluar. Ekspresi Guntur berubah, dan dia meraung, mati dan melonjak. Ya, pria ini cukup kuat, keterampilan pedangnya luar biasa, dan ilmu pedangnya tak tertandingi. Dia adalah semi-dewa, sama sekali tidak kurang dari keberadaan Li Xin. Bahkan jika Guntur memulai gelombang kematian, dia sama sekali bukan lawannya. Setelah beberapa putaran, dia jatuh ke genangan darah lagi. Dia tersentak dan berkata, "Siapa kamu?" Di bumi, sosok itu berbalik, melambai, dan dua sosok berjalan menuju Guntur. Kemudian dia berhenti dan berkata dengan lemah, "Kamu tidak tua, kamu memiliki tingkat kekuatan ini, dan bakatmu dapat dianggap luar biasa. Di antara usia yang sama, kamu adalah satu-satunya yang bisa bermain melawanku sejauh ini." Dia berkata, dia berhenti. Berkata, "Adapun siapa aku?" Saat berikutnya, sosoknya bergerak dan menghilang dalam sekejap, hanya menyisakan satu kalimat, "Gunung Chaotic, Kilinzi." Guntur bingung, dan kemudian berkata dengan ekspresi tidak puas, "Aku adalah tulang kilin." Tetapi saat berikutnya, matanya menjadi gelap dan dia pingsan. Tidak lama kemudian, dua sosok datang, membawanya dan menghilang jauh di dalam hutan Chaos Mountain. Waktu berlalu, dan sebagian besar hari berlalu dengan tenang. Damar menggendong Sinan di punggungnya, dan dia menatap Ling pengemis. Sejak bangun hari ini, dia menemukan bahwa ekspresi pengemis Ling semakin tidak wajar dan tidak wajar. Sepanjang jalan, dia seperti roti isi. Pada awalnya, Damar mengira itu karena dia menyadari bahwa dia kuat dan dia tidak berani berbicara. Tetapi kemudian, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa bukan karena ini pengemis itu dibanting, tetapi lebih karena dekat dengan paviliun tandus. Karena semakin dekat dia, semakin buruk penampilannya. Damar memandang pengemis Ling dengan tongkat penopang dan berkata, "Senior, saya selalu penasaran, keluhan macam apa yang ada antara Anda dan Huang Ge?" "Baik, pada saat ini," pengemis Ling hanya dia berkata, "saya ingin tidak apa-apa untuk memberitahu Anda." Kemudian, dia berhenti dan melihat dirinya yang ceroboh dan berkata, "Apakah Anda tahu mengapa saya menjadi seperti sekarang ini?" Damar bodoh, bukankah itu hobi khususmu sendiri? Tentu saja, dia masih tidak mengatakan ini. Dia dengan tenang berkata, "Saya tidak tahu, mungkinkah masalah ini ada hubungannya dengan Huang Ge?" Pengemis Ling mengangguk dan berkata, "Ya, itu memiliki hubungan langsung dengan Huang Ge. Desolate Pavilion, menghancurkan hidupku, aku hidup dalam kekacauan. Aku." Dia menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, "Tidak masalah, agak sulit untuk mengatakannya. Ketika Anda memasuki Desolate Pavilion, Anda akan melihat orang secara alami." "Saya tahu. Pada saat itu, saya harap Anda dapat membantu saya." Damar menatapnya dengan heran dan bertanya, "Ada apa, harapan?" Pengemis Ling mengambil dalam-dalam napas dan berkata, "Aku ingin berduaan dengannya. Duel hidup dan mati." Petik 2. Damar berkata dengan linglung, "Kamu ingin bertarung dengannya dalam duel hidup dan mati, bagaimana aku bisa membantu? Bantu kamu membunuhnya." Pengemis Ling melirik Damar dengan aneh, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, saya harap Anda dapat menghentikan Master Pavilion Huang Ge, karena dia mungkin tidak mau. Tentu saja, terserah Anda untuk membantu atau tidak. Setelah bertahun-tahun, aku tidak terlalu menuntut." Pengemis Ling berbisik. Damar ragu-ragu sejenak dan berkata, "Saya tidak tahu apa yang terjadi antara Anda dan paviliun yang sepi, tetapi ketika saya pergi ke paviliun yang sepi kali ini, yang paling penting adalah saya ingin membaca klasik misterius, dan tidak ada permusuhan dengan paviliun yang sepi." "Berarti, saya mengerti," pengemis Ling berkata, "tidak akan memperlambat Anda melakukan hal positif, jika diberi kesempatan. Saya ingin uluran tangan terlihat, tapi premisnya adalah saya tahu pada akhirnya apa yang terjadi." "Kamu baru merenungkan. Menulis." "Oke," pengemis Ling berkata, "ketika saatnya tiba, kamu akan tahu." Selama percakapan, sebuah oasis perlahan muncul di depan mereka. Di sana,
disitulah Huang Ge berada. Kata pengemis Ling. Pupil mata Damar sedikit menyusut, dan ada sedikit keterkejutan di matanya. Dari kejauhan, tempat itu penuh asap, seperti negeri dongeng. Sulit baginya untuk membayangkan bahwa ada oasis seperti itu di tempat seperti itu, ada juga oasis di kedalaman gurun, tapi itu lahir di bawah vitalitas menakutkan dari pohon pencerahan. Hutan belantara yang luas ini adalah gurun, meskipun ada kehidupan, kontrasnya masih sangat besar. Perlahan-lahan mereka mendekati sekitar oasis ini. Tidak lama setelah kami mendekat, tanah di sekitarnya mulai bergetar, dan pengemis Ling berkata, paviliun tandus ini hanya merekrut orang-orang dengan atribut tanah. Satu untuk warisan, dan yang lainnya untuk darah murni. Anda menyebutnya pasir tidak masalah untuk keluarga, hati-hati, Damar mengangguk. Melihat daerah sekitarnya mulai runtuh, seolah-olah pusaran pasir besar telah terbentuk, Damar tersenyum sedikit, energi sejatinya melonjak, dan karakteristik yang ditingkatkan melayang di bawah. Kakinya, tanah di bawah kakinya dengan cepat mengeras, tidak peduli bagaimana pasir jatuh, mereka dan rombongannya semua ada di tanah. Siapa yang datang? Pada saat ini, raungan bergema, dan mendekat dari jauh dan dekat. Karakteristik jiwa Damar dengan cepat terbuka, tidak lama kemudian, dia melihat lusinan tuan dan dengan cepat membungkuk. Orang-orang ini adalah orang-orang terkuat di atas tingkat Yancheng, dan mereka adalah ahli seni bela diri. Tempat ini adalah tempat paviliun yang sepi, dan para pemalas mundur, Master Seni Bela Diri berkata dengan ringan. Damar melirik Ling pengemis dan menemukan bahwa Ling pengemis tidak punya niat untuk berbicara, dia hanya ingin menyapanya dan menunjukkan niatnya. Pada saat ini, Master Seni Bela Diri tiba-tiba mengecilkan pupilnya dan menatap Ling pengemis dan berkata, Ling Feng, kamu tidak mati. Damar terkejut, Ling Feng sebenarnya disebut Ling Feng, ini membuatnya sedikit berantakan. Nama Ling Feng terdengar seperti nama yang seharusnya dimiliki oleh bakat yang lebih tidak terkendali dan tidak terkendali, tetapi pengemis Ling ini adalah seorang tua dan tidak sopan, ceroboh. Pengemis Ling memutar bibirnya dan melirik orang itu dan berkata, siapa kamu? Aku tidak mengenalmu. Hah, aku juga sama waktu itu. Orang itu mencibir. Dulu, kamu bukan ahli seni bela diri sekarang, dan itu mungkin sia-sia saat itu. Tidak heran aku tidak dapat mengingat penampilanmu, pergilah minta Salai untuk berbicara dengan Lao Su. Ling pengemis tersenyum bangga. Wajah pria itu berubah menjadi hijau ketika pengemis itu diganggu. Tapi itu tidak terjadi lagi, dia menyapa orang di sebelahnya. Orang di sebelahnya mengangguk, energi sejatinya melonjak, dan seutas benang dengan cepat menyebar ke kedalaman paviliun yang sepi. Dalam 10 menit terakhir, Damar merasakannya, dan beberapa napas kuat condong ke arahnya. Dan ini, Ling Feng sepertinya merasakan sesuatu, tubuhnya yang kurus mulai sedikit bergetar, tidak lama setelah dia melihat pengunjung, matanya mulai menjadi lembab. Pada saat yang sama ketika Damar tiba di paviliun yang sepi, dunia luar, galaksi pertama di luar planet aslinya, berada di sebuah planet yang masih cocok untuk kelangsungan hidup manusia. Dewa awal Juju Star dan Dewa Perang, wajah mereka tidak terlalu cantik, teruskan seperti ini, Dewa Perang menatap Gu dengan tatapan tak berdaya. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir semua planet yang kita kendalikan akan kehilangannya. Tatapan Gu jelek. Ya, selama ini, Damar tidak berpartisipasi di dalamnya. Namun, meteorit telah menghancurkan patung 7 Dewa Bintang Juju. Gu tidak tahu apa yang terjadi di tempat asalnya. Utusan surgawinya di tanah asal telah lama dibunuh oleh meteor. Pada saat ini, dia tidak bisa menghubungi mereka sama sekali. Sebaliknya, dia meminta utusan ilahi Xing Yao dan Ye Qingyu untuk menemukan cara untuk menghubungi, tetapi Xing Yao dan Ye Qingyu tidak menanggapi, jadi saat ini, dia tidak tahu apa-apa tentang situasi di dalam. Satu-satunya hal yang bisa dia rasakan adalah kekuatan otoritas, yang melemah setiap hari. Meteorit. Ini adalah kartu truf galaksi Juju di tempat asalnya. Efektivitas tempur terkuat, baik itu merintis atau bertahan melawan tekanan ofensif beberapa planet lain, meteorit adalah yang terkuat di galaksi Juju. Ketika jatuh di luar kendali, balas dendam dimulai, tidak ada yang bisa berhenti kemanapun Anda pergi, tidak apa-apa. Pada saat ini,
Tidak jauh, Tai Yao mencibir, galaksi kita tidak akan pernah membiarkan lunas naik. Damar hanya berani membicarakannya. Baru-baru ini, galaksi Taiyuan kita menang lagi. Kedua planet itu sama-sama dari bintang Hilo. Karena mereka berani mendukung Damar, maka masuk akal bagi kita untuk merebut planet mereka. Setelah mengatakan ini, dia mencibir dan berkata, dapat dilihat bahwa Damar tidak berani menjadi musuh Taiyuan Sing saya sama sekali. Ketika dia keluar, 5 dewa Taiyuan Sing saya akan keluar, tinggalkan dia di luar tanah asal. Harap begitu, satu-satunya desahan berat jalan. Tapi kamu juga harus ingat apa yang kamu janjikan kepada kami, kata Tai Yao ringan. Aku tahu bahwa pada saat itu, bumi akan memiliki 12 kekuatan, dan 8 akan diberikan kepadamu, suara kesepian itu berkata dengan tenang. Gunung Kekacauan, tentu saja, setelah periode waktu ini, Damar juga tahu bahwa Gunung Kekacauan adalah apa yang orang di luar tempat ini sebut tempat ini, tapi orang-orang di planet ini lebih suka menyebut tempat ini God Bless Continent. Orang-orang di dunia ini tampaknya tidak memiliki konsep tentang alam semesta, juga, mereka berada di dunia peradaban kelas 2, dan kabut di langit mengisolasi mereka dari luar, mereka tidak memiliki konsep matahari, bulan, dan bintang, apalagi konsep alam semesta. Jadi mereka berpikir bahwa tempat di mana mereka berada hanyalah sebuah benua, tempat yang diberkati oleh Tuhan. Bernama God Bless Continent, Chaos Mountain hanyalah tempat paling berbahaya dan tabu di benua God Bless. Pada saat ini, di kedalaman benua gurun besar, di depan oasis, mata Damar menatap 3 orang yang bergegas di kejauhan. Di antara ketiganya, 2 pria parubaya dan seorang wanita berkerudung. Wanita itu tampaknya hanya master tingkat api abadi, tetapi 2 orang lainnya membuat Damar merasa terkejut. Terutama salah satu pria parubaya dengan pakaian Cina tidak memegang senjata di tubuhnya, tapi dia memberi Damar perasaan yang sangat berbahaya. Orang lain adalah penguasa alam semi-dewa, dan dari kesan pertama, orang ini termasuk di antara semi-dewa, dan diperkirakan dia juga eksistensi yang sangat terkemuka. Kamu tidak mati saat itu. Pria itu berkata dengan tenang sambil menatap Ling Feng. Tatapan Ling pengemis selalu tertuju pada wanita itu. Setelah beberapa saat, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan mundur 2 langkah, bersembunyi di belakang Damar. Ada apa? Tanya Damar. Nak, ambilkan aku air, aku mau mandi, kata pengemis Ling. Damar menatapnya dengan takjub, tetapi dia tidak menyangkal permintaannya. Dengan lambaian tangannya, di bawah gerakan yang menyegarkan, di tanah, pasir yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mengembun, di bawah berkah karakteristik penguatan. Pasir dengan cepat membentuk ruangan tertutup, tapi Damar masih menggunakan sifat penguatan untuk sementara membentuk benda seperti bak mandi. Kemudian es mengembun, magma melayang, es dengan cepat meleleh, berubah menjadi air hangat, dan jatuh ke bak mandi. Selama seluruh proses, orang-orang di Huangge tidak mengambil tindakan, juga tidak ikut campur. Berikan aku gaun, kata pengemis Ling. Damar mengerutkan kening. Dia tidak mengerti apa yang dipikirkan pengemis Ling, tapi dia masih puas. Dia mengeluarkan celana pendek dan lengan pendek dari ranselnya dan menyerahkannya kepada pengemis Ling. Adapun pakaian dunia ini, dia hanya mencuri 2 dari mereka, dan selain dia dan Lilia, tidak ada pengemis Ling untuk digunakan. Oleh karena itu, kami hanya dapat memberikan Ling pengemis beberapa kostum yang dibawa dari bumi. Pengemis Ling tidak terlalu peduli, dia bergegas ke ruang yang dibentuk sementara. Melihat penampilan pengemis Ling, jejak kerumitan melintas di mata wanita itu, seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Dan Damar mungkin mengerti bahwa keluhan antara pengemis Ling dan Huangge kemungkinan besar muncul dari wanita ini, dan mungkin ada beberapa perasaan, tetapi sekarang dia berantakan dan dia tidak ingin muncul di sini dalam penampilan ini. Yang mengalahkan Sakui, pada saat ini, pria parubaya yang dipimpinnya berbicara dengan ringan, dengan nada tenang. Damar mengangguk dan tersenyum sedikit dan berkata, "Lu bertemu Sakui, dan aku belajar beberapa trik dengannya." "Apakah kamu lunas?" pria parubaya itu bertanya lagi. Kekuatan tempur tingkat dewa, Damar dia tidak menyangkal.
Dia sedikit mengangguk dan berkata, "Ya." Mendengar pengakuan Damar, ekspresi pria parubaya ini menjadi lebih serius. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, "Di Xiaxia, itu adalah penguasa dunia. Paviliun Huangge. Anda datang ke Huangge, tapi balas dendam untuk Ling Feng?" Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya datang ke Huangge tanpa permusuhan, dan senior Ling baru saja menemukannya secara tidak sengaja." "Oh," pemilik mata Huangge bergerak. "Lalu kamu datang ke paviliunku yang sepi? Apa yang kamu lakukan?" Damar menarik napas dalam-dalam, dengan sedikit harapan di hatinya. "Aku ingin melihat warisan seni bela diri paviliunmu menjadi dewa." Damar berkata, "Tentu saja, aku juga bersedia." "Mustahil." Pada saat ini, mata Sake tiba-tiba dingin. "Kamu tetap tolong pergi. Kembali kemanapun asalnya. Saya mewarisi dari paviliun tandus, dan saya tidak akan menunjukkannya kepada siapapun, apalagi penyusup di luar kabut." Pada saat yang hampir bersamaan, semua orang mendengar alasan Damar, mata mereka penuh permusuhan. Mereka sama sekali tidak mendengar artikel yang disebutkan oleh Damar. Ketika Anda mendengar permintaan Damar, Anda tampaknya telah menyentuh timbangan terbalik mereka. Sebenarnya, ini selalu menjadi perhatian Damar. Dia bukan penyusup seperti itu. Bagaimanapun, hal ini ada di tangan pihak lain. Dia tidak bisa melakukannya seperti Juju Star. Jika dia tidak menunjukkannya padanya, dia akan merebutnya dengan paksa. Jadi sejak awal, Damar sudah siap untuk bertukar, seperti menggunakan pembunuhnya sendiri, teknik pedang Longyin atau teknik pedang Qingdi. Atau beberapa fitur pembunuh lainnya, jika pihak lain tidak setuju. Rencana keduanya adalah berkonsultasi dan berdiskusi dengan master tingkat dewa lawan. Menurut lelaki tua itu, tidak apa-apa untuk meminta saran di benua ini. Lagi pula, orang-orang dari beberapa tempat terlarang akan meninggalkan tempat mereka berada dan berkeliling dunia, dan kemudian mereka akan belajar dari orang-orang di dunia. Sekarang jalan pertama diblokir, Damar memiliki kemungkinan besar. Dia hanya bisa mengambil jalan kedua, yang merupakan jalan pembelajaran. Dia juga bisa merasakan hal-hal pihak lain di luar batas seni bela diri, hanya saja itu tidak begitu intuitif dibandingkan dengan warisan. Apa yang disebut warisan sangat mungkin mengandung hal-hal teoretis yang menembus batas seni bela diri. Hah. Damar menarik napas dalam-dalam, baru saja akan berbicara. Pada saat ini, di belakangnya, raungan bergema keras dan berkata, "Salai, sudah 300 tahun, ayolah. Keluhan kita, saatnya untuk mengakhiri, mari kita putuskan hidup atau mati." Damar menoleh untuk melihat. "Pergi." Ling Feng tampaknya telah selesai membersihkan, dia mengeringkan rambut peraknya dengan energi yang menyebalkan, menyisir dengan cermat kerutan di wajahnya tampak berkurang, dan dari penampilannya saat ini, dia seharusnya dianggap tampan di masa lalu. Dia mengenakan lengan pendek dan celana pendek putih bersih Damar, dengan kaki telanjang. Karena dia sangat kurus, pakaian Damar dikenakan di tubuhnya, yang terlihat sangat murah hati. Dia meringkuk bibirnya dan berkata, "Meskipun pakaianmu sedikit tidak pantas, bahannya cukup nyaman." Damar bodoh. Bumi ada di alam semesta. Ini adalah peradaban tingkat rendah, tetapi dibandingkan dengan benua yang diberkati surgawi ini, menjadi satu tingkat lebih tinggi. Bahan dan kenyamanan pakaian secara alami tidak sebanding di dunia mereka. Setelah berbicara, Ling Feng berjalan ke depan. Dia mengambil kruk dan menatap wanita itu dan berkata, berkelana. Lama tidak bertemu, ketika Ling Feng mendengar itu, tubuh wanita itu sedikit bergetar. Pada saat ini, di samping itu, pria dengan rambut dikuncir tampak tak tertahankan pada saat ini. Dia meraung dan berhenti di depan wanita itu, lalu menatap Ling Feng dan berkata, "Waner juga kamu?" Itu bisa disebut. Ling Feng menatap wanita itu dan menarik napas dalam-dalam, lalu dia menatap pria itu dan berkata, "Salai, berani bertarung." Ekspresinya sangat tenang, hanya melihat pasir di depannya. Pertempuran ini bukan hanya pemenang, tetapi juga hidup dan mati. Damar dan Talia saling berpandangan. Nama Sali sudah tidak asing lagi bagi mereka. Ling Feng tidak menceritakan apapun tentang masa lalunya, tetapi itu terdengar berdasarkan situasi saat ini. Keluhannya sepertinya berasal dari wanita ini, sepertinya kisah cinta. "Kamu juga layak." Salai mencibir, "Itu hanya jenderal yang kalah." "Jenderal yang kalah?"
Ling Feng mencibir, apa yang terjadi saat itu, kamu dan aku tahu apa yang terjadi. Menyeberangi daratan dan mencarimu di paviliun yang sepi, kamu tidak berani melawanku lagi. Kamu hanya berani membiarkan orang banyak di paviliun yang sepi memukulimu. Tidakkah kamu menyangka, aku selalu hidup, dia berkata. Dia menatap Sake dan berkata, kamu melindungi kekurangan paviliun yang sepi, aku datang kali ini, mengambil nyawaku. Apakah kamu akan membunuhku seperti yang kamu lakukan di masa lalu? Sake mengerutkan kening, dia melirik Ling Feng dan mengatakan, Liv, hanya hidup dengan baik. Seperti katanya, ia melihat Damar dan berkata, Go away, saya tidak akan setuju untuk salah satu permintaan Anda. Damar pada saat ini, Ling Feng tampak di Damar tiba-tiba, baru. Puff, ketika Damar menoleh, dia melihat Ling Feng tiba-tiba berlutut padanya. Kali ini berbeda dari sebelumnya, pengemis Ling, menurut kesan Damar, adalah pria yang bisa membungkuk dan meregang, dia tidak menyadari bahwa Damar lebih baik dari dirinya sendiri. Dia berani mengancam Damar. Setelah mengetahui bahwa Damar lebih baik, dia meminta maaf secara langsung. Ketika dia menemukan bahwa Damar sebanding dengan master tingkat dewa, dia menjilatnya. Di kota Lin Huang, dia tidak peduli dipukuli oleh banyak orang, berlutut di tanah, dan melakukan semua hal buruk. Tetapi pada saat ini, dari saat dia melihat wanita ini, dia menjadi sangat serius. Pro Huang Cheng, dia dipanggil Ling pengemis. Pada saat ini, dia disebut Ling Feng. Dia berlutut, menatap Damar dan berkata, Damar, tolong, beri aku kesempatan untuk melawannya sampai mati. Bahkan jika aku mati, aku bersedia. Damar ragu-ragu. Sebenarnya, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Tidak ada kebencian antara dia dan Huang Ge. Namun ketika melihat Ling pengemis yang tidak peduli dengan citranya, ketika melihat wanita ini harus membasuh diri dan berganti pakaian yang bersih. Di antara kata-katanya barusan, sepertinya dipenuhi dengan ketidakberdayaan yang tak ada habisnya. Saya tidak tahu mengapa, Damar merasa sedikit melunak. Dia merenung sejenak, dan sedikit pemikiran muncul di benaknya. Lalu dia menatap Sake. Sake mengangkat alisnya dan menatap Damar dan berkata, apakah kamu berencana untuk memberikan kesempatan kepada Ling Feng? Damar tertawa dan berkata, aku berhutang budi pada senior Ling. Apakah ini keputusan atau tidak, aku punya untuk melihat apa yang terjadi tahun itu. Selama percakapan, dia membungkuk sedikit, dan kemudian berkata kepada Sake, belum lagi apa yang terjadi pada senior Ling. Saya sebenarnya punya tujuan lain ketika saya datang kali ini. Oh, Samatake sedikit-sedikit menyusut. Saya mendengar bahwa Lord of the Wild Pavilion telah menjadi dewa dalam seni bela diri, dan saya ingin mendiskusikannya dengan Anda. Pada saat ini, wajah Ling Feng, yang berlutut di tanah, tiba-tiba terlihat sedikit jelek. Damar tidak hanya tidak membantunya, tetapi dia ingin membuat janji dengan Sake, yang membuatnya sedikit bingung. Warna gelap samar berkedip di matanya. Dia tahu bahwa itu adalah pilihan Damar untuk membantu atau tidak. Dia tidak punya cara untuk bertanya. Di matanya, ada jejak kesedihan yang melintas, sesuatu yang belum pernah dilihat Damar di matanya. Damar meliriknya, dan kemudian terus melihat ke paviliun Tuan Huang. Pemilik paviliun Huang Ge berhenti sejenak dan menatap Damar dan berkata, kamu ingin menantangku, ya? Damar berkata ringan. Aku tidak menerimanya, Master Paviliun Huang berkata dengan acuh tak acuh, dari mana kamu berasal, kembalilah kemanapun kamu datang. Damar mengerutkan kening, dan ketika dia melihat lawannya menolak, dia merasa sedikit cemas. Dia datang ke tempat ini, salah satu alasan utama adalah menemukan cara untuk menerobos seni bela diri pamungkas. Ada warisan di Paviliun Tandus. Dia melewati putih kabut dan datang ke benua yang diberkati surgawi ini, dan maknanya hilang. Dia tidak terburu-buru, dan berkata dengan senyum tipis, mengapa, Tuan Paviliun tidak berani? Hah? Mata Sake bergerak dan menatap Damar. Damar tersenyum acuh tak acuh, Ling Senior, tampaknya Anda membual. Apapun yang melampaui dunia dan menjadi dewa dalam seni bela diri semuanya palsu. Ling Fengxin berkata, tidak apa-apa, ketika kita pergi, saya pergi kemana-mana untuk mempublikasikan, mengatakan bahwa pemilik paviliun liar adalah anak haram yang tidak memiliki kura-kura. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan orang lain. Oh, dan Salai, yang tidak berani menerima tantangan saya.
Sakui telah menjelajahi dunia dan belum membuat jalan keluar dari hutan belantara. Dia dihempaskan kembali dengan pukulan. Seluruh paviliun yang sepi adalah sekelompok telur, air berani, mata Sake dingin. Damar melangkah ke depan Ling Feng dan berkata, "Karena kamu berani, bisakah Master Paviliun berani mendiskusikan satu atau dua denganku?" Sake menatap Damar untuk waktu yang lama dan berkata, "Karena Anda meminta kematian, maka saya akan melakukannya. Anda." Tetapi juga, Ling Feng masuk akal. Saya sangat rendah hati, sangat rendah sehingga orang-orang seperti Anda berani berbicara dengan kejam. Karena saya ingin untuk bergerak, saya harus memberitahu dunia dan membiarkan semua pahlawan dunia datang. Saksikan satu atau dua. Berapa lama? Damar mengerutkan kening dan bertanya. 5 hari, Sake berkata dengan tenang, kamu bisa menunggu. Setelah 5 hari, kita akan bertarung, kamu tidak bisa menunggu. Lalu, tolong kembali, Damar mengerutkan kening. Sebenarnya, dia tidak suka sangat banyak keriuhan semacam ini. Tapi karena Sake berkata begitu, ini adalah kesempatan untuk menembus batas seni bela diri, dan dia secara alami tidak akan melepaskannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, 5 hari. Lalu 5 hari, melihat daun baru yang dijanjikan, Pasir Kelite berkata, karena Anda berjanji, maka 5 hari kemudian kita sebelum Anda mulai. Kemudian dia melihat ke seorang kemanusiaan, untuk 3 mengatur rumah. Setelah banyak berbicara, dia berbalik sekitar dan menghilang di tempat di sebelahnya, Salai menatap Ling Feng dalam-dalam. Dan mata Ling Feng terus tertuju pada wanita bernama Waner, dia melingkarkan lengannya di sekitar Waner, dan menghilang. Pada saat ini, seorang bakat berjalan menuju ketiga Damar dan berkata tanpa basa-basi, 3, ikut aku, halaman yang tidak terlalu kecil, ketiga Damar diatur di tempat ini. Ling Feng sangat diam, dan Damar telah berbicara dengannya beberapa kali, tetapi dia tampaknya tidak mau menanggapi. Damar tertawa bodoh, senior masih hidup, aku tidak membantumu, tidak, Ling Feng berkata dengan tenang, kamu adalah master tingkat dewa, akulah yang akan memimpinmu, kamu akan menang. Tolong aku, itu juga normal, orang tua ini sedikit yin dan yang. Damargan terbatuk, sebenarnya, saya adalah kompromi. Faktanya, Huang Ge dan saya tidak memiliki permusuhan. Mereka tidak akan membiarkan saya menonton warisan mereka. Bahkan jika saya ingin menontonnya lagi, saya tidak memiliki permusuhan. Alasan dan masalah antara Anda dan Salai, Anda tidak ingin menyebutkannya sebelumnya. Saya tidak tahu mana yang benar atau salah, bagaimana saya bisa membantu Anda? Saat dia berkata, dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, dan aku dan Huang Ge diskusi Master Paviliun sebenarnya adalah kompromi. Jika aku kalah, mereka tidak akan membiarkanmu melawan Salai dengan tegas. Bahkan jika aku membantumu, itu akan sia-sia. Damar berkata, tapi jika saya menang, itu mungkin berbeda. Ya, ini adalah hal yang menyakitkan. Damar dan Huang Ge tidak memiliki kebencian, dia ingin mengamati warisan seni bela diri Huang Ge, tidak ada alasan. Dia juga tidak bisa melakukan hal seperti Jujue Star yang tidak kamu tunjukkan pada Lao Su, aku akan membunuh kalian semua. Oleh karena itu, hanya ada cara untuk belajar satu sama lain, dan itu dapat dianggap sebagai membunuh 2 burung dengan 1 batu. Jika dia menang, dia mengusulkan untuk membiarkan Ling Feng dan Salai bertarung satu sama lain. Orang-orang di Huge berani membantahnya, jawabannya jelas tidak. Namun, premisnya adalah bahwa Damar harus memenangkan pertempuran itu, adapun kalah. Jika bukan lawan Huang Ge, maka bahkan jika Damar melindungi sekarang, dia tidak bisa melindunginya. Menurutmu orang seperti apa Huang Ge itu? Pada saat ini, Ling Feng berkata sambil mencibir, jangan dijual oleh orang-orang Huang Ge. Kamu masih menghitung uang. Damar mengerutkan kening ketika mendengar ini. Apa itu? Ling Feng berkata dengan tenang, aku berkata, kamu adalah orang luar, dan seluruh benua yang diberkati surgawi sangat menjijikkan bagi orang luar. Alasan mengapa orang-orang di paviliun liar tidak menyerangmu, ini karena mereka tahu bahwa Anda memiliki kekuatan tingkat dewa. Jika Anda adalah seorang setengah dewa sekarang, Anda sekarang mati. Damar mengerutkan kening. Apa maksudmu ini? Lalu Sake memanggil para pahlawan dunia. Apakah dia mencoba mengepungku di sini? Jangan mengesampingkan kemungkinan ini. Ling Feng berkata dengan ringan.
Jika aku tidak menunjukkan permusuhan, apakah akan sama? Damar mengerutkan kening dan bertanya, siapa yang tahu, kata Ling Feng. Damar terdiam, dia merasa kemungkinan ini tidak terlalu besar. Misalnya, ketika Gu memasuki bumi untuk pertama kalinya dan tidak menunjukkan permusuhan, bumi memperlakukan satu sama lain dengan ramah. Tapi dia juga aku. Saya tidak yakin. Adapun situasi spesifik, mari kita bicarakan setelah 3 hari. Dia merasakan kekuatan sake. Dari aura, dia hampir seperti Jian Kuang, dan Damar memiliki tingkat kepastian tertentu. Bahkan jika yang lain orang datang, dia juga dengan tingkat kepastian tertentu untuk mundur dari seluruh tubuh. Tweet, tiba-tiba, erangan burung besar bergema, dan bayangan hitam melayang keluar. Damar mendongak dan melihat ada ratusan makhluk burung besar di langit. Terbang ke segala arah. Di punggung burung-burung ini, ada beberapa orang. Apa itu? Tanya Damar. Apakah kamu tidak pernah melihat burung? Ling Feng bertanya. Damar bodoh, dan dia mengerutkan kening. Burung-burung ini tampaknya dikendalikan oleh orang-orang HMPH, orang-orang di pavilion liar semuanya adalah penguasa binatang buas, dan mereka menguasai cara mengendalikan binatang buas. Ling Feng berkata dengan tenang, burung-burung ini, yang disebut burung cepat, dapat melakukan perjalanan melintasi seluruh benua dalam 1 hari. Damar bodoh, ini sangat istimewa. Ini adalah pesawat dunia ini. Apakah mereka menggunakan seruling untuk mengendalikan binatang buas ini? Damar bertanya tanpa sadar. Mengontrol binatang itu, ini adalah kedua kalinya Damar bertemu, dan pertama kali dia menemukannya adalah dari Star of Myriad Tribulations. Kau tahu? Ling Feng menatap Damar dengan terkejut. Ekspresi Damar bergerak sedikit. Tampaknya benua yang diberkati surgawi ini, gunung kekacauan di mulut dunia luar, mungkin tidak memiliki kontak dengan dunia luar sama sekali. Dia merasa bahwa cara mengendalikan binatang Myriad Tribulation Star mungkin sama seperti di sini. Memikirkan semua ini, Damar menggelengkan kepalanya lagi, berpikir itu mungkin kebetulan. Dia tidak lagi memikirkan hal-hal, tetapi memandang Ling Feng dan berkata, ceritakan tentang Anda. Sekarang, saya pikir Anda harus mengatakannya. Setelah Anda selesai, saya akan memutuskan apakah akan membelamu. Ling Feng menarik napas dalam-dalam, lalu dia melihat ke hutan di kejauhan, matanya sepertinya terperangkap dalam beberapa kenangan. Itu terjadi 300 tahun yang lalu, dia bergumam, 300 tahun yang lalu, saya melayani di kuil. Mendengar ini, Damar mengerutkan kening. Untuk kuil, ketika dia melihat kuil berurusan dengan orang lain, dia secara alami merasa jijik. Dia tidak menyangka bahwa pengemis ini sebenarnya adalah orang dari kuil. Saat itu, saya diadopsi oleh kuil sejak saya masih kecil, dilatih sepanjang jalan, dan menjadi imam besar pembantaian kuil. Nama Panglima Besar Ling Feng dikenal dunia. Ling Feng mengambil menarik napas dalam-dalam dan berkata, tetapi, karena saya memiliki beberapa pengetahuan tentang kuil, saya benar-benar tidak puas dengan perilaku yang menindas. Setelah melihat terlalu banyak hidup dan mati, saya frustrasi dan dipecat dari jabatan imam besar, ingin meninggalkan kuil. Kuil, saat itu, aku mengenal wanita yang baru saja kamu lihat. Dia adalah Nangong Waner. Ketika Ling Feng menyebut nama ini, jejak kesedihan melintas di matanya. Kami berdua memiliki cinta satu sama lain. Saya memutuskan untuk meninggalkan kuil dan meninggalkan dunia sendirian, bersamanya, dan kembali ke pastoral. Ling Feng berkata, jadi, saya diam-diam meninggalkan kuil. Mereka mencari untukku, jadi aku mengambilnya. Untuk menghindari Waner. Seperti yang dia katakan, dia sepertinya jatuh ke dalam ingatan yang tak ada habisnya, karena aku sudah menjadi setengah dewa pada waktu itu, jadi kuil itu juga memiliki karakteristik amnestik, jadi tidak ada cara bagi kuil untuk membawa kita, aku dan Waner bersama, berkeliling dunia. Itu adalah saat yang paling membahagiakan bagiku, tapi pada titik ini, matanya mulai bermekaran dengan sinar kebencian. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, pada saat itu adalah waktu ketika dunia lahir. Klan Yin, klan api, dan pavilion liar memiliki orang-orang mereka sendiri yang keluar dari gunung, kata Ling Feng. Kamu pikir Huangge sangat sopan padamu, kan? Ling Feng berkata sambil mencibir. Tapi, tahukah kamu, apa gaya mereka berjalan keliling dunia? Gila? Damar bertanya. Kesimpulan ini diambil dari tubuh Sakui. Lebih dari kegilaan,
Ling Feng berkata, untuk membangun prestise mereka, mereka bisa disebut brutal,